Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyu Tias dari SD Negeri Margasari 02 akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Indikator tugas koneksi antar materi modul 1.3 merefleksikan dan mengaitkan pemahaman modul 1.3 Visi Guru Penggerak melalui pertanyaan apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry atau IA di sekolah Bapak Ibu. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang membacanya. Di sini ada gambar Ki Hajar Dewantoro, di mana dengan filosofi pendidikannya yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak, yaitu terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, pendidik harus paham konsep profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, yaitu berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian setelah guru memahami tentang konsep profil pelajar Pancasila, maka guru akan menciptakan visi atau harapan yang berpihak pada murid. Maka diperlukan cara mengoptimalkan IA atau inquiry apresiatif. Kemudian dari IA tersebut atau inquiry apresiatif tersebut dikembangkan melalui metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Bagja itu terdiri dari B. Buat pertanyaan utama atau yang berisi tentang pernyataan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, yaitu narasi keadaan untuk perubahan jika perubahan tersebut telah terwujud. C. Jabarkan rencana, artinya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu bagaimana cara membantu transformasi sebuah rencana itu menjadi suatu kenyataan. Potret SD Negeri Margasari 2. Di kelas 6 sudah terpasang 4 proyektor, yaitu di kelas 3, 4, 5, dan 6, sehingga pembelajaran bisa bervariasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Termasuk pada kelas 5, kelas yang saya ampu juga menggunakan proyektor. Kelas 5 di SD Negeri Margasari 2, saya biasanya mengajak siswa di ruang perpustakaan, yaitu di perpustakaan terdapat fasilitas Chromebook. Jadi setiap siswa itu bisa dengan mudah mengakses atau membaca, kemudian membuat segala sesuatu dengan menggunakan Chromebook, tentunya dengan bimbingan saya sebagai guru kelas. Kemudian di dalam pelajaran biasa, yaitu di dalam kelas, kemudian saya sering mengajak siswa untuk pindah kelas, jadi pembelajarannya tidak monoton hanya di dalam kelas saja, tetapi bisa menjadikan perpustakaan menjadi sarana tempat belajar. Dari hal tersebut, saya mewujudkan paradigma inquiry melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan sumber belajar lainnya. Dari hal tersebut, prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan sumber belajar lainnya. Harapannya, peran pendidik itu mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila atau sesuai dengan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan selanjutnya,
Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak yang saya buat pada modul 1.3 yang pertama kali saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang menjiwai konsep profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter baik dan mampu berkolaboratif serta komunikatif. Tetapi dari visi pertama yang saya buat pada refleksi diri atau mulai dari diri, kemudian saya mendapat pencerahan dari fasilitator ketika kita melaksanakan pembelajaran lewat Google Meet, ditambah lagi dengan penjelasan melalui Google Meet pada saat kolaborasi dengan instruktur, maka direvisi menjadi terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbudaya, lingkungan, serta berwawasan global. Artinya, menurut pembelajaran yang saya dapatkan pada saat bersama dengan instruktur, pada saat elaborasi pemahaman modul 1.3, yaitu tidak boleh mengaitkan atau menjelaskan secara langsung membuat visi dengan langsung menerapkan kata profil pelajar Pancasila, tetapi harus dijabarkan terlebih dahulu apa itu profil pelajar Pancasila. Maka revisi menjadi terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, serta berwawasan global. Visi yang saya buat setelah mendapat revisi dan pembelajaran, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, mulia, berbudaya lingkungan, serta berwawasan global. Alasannya karena apa? Karena saya ingin peserta didik tidak hanya beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan saja, tetapi saya juga ingin peserta didik memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi. Caranya seperti apa? Caranya yang sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelum ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.